Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Kamil. Saya ingin menjelaskan tentang aspek ergonomi dalam IMK. Pengertian ergonomi. Yang pertama, suatu bidang studi yang mencari atau menangani desain peralatan dan tugas-tugas yang cocok dengan kapabilitas manusia dan limitnya. Yang kedua, faktor kenyamanan kerja. Yang ketiga, ergonomi harus bisa memahami seluruh keadaan manusia, baik dari segi anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain atau perancangan untuk membuat desain tugas yang berguna. Yang keempat, aturan kebijakan dalam pekerja. Yang kelima, dalam ramah penggunaan di segala tempat dan bidang. Yang keenam, bahwa seorang pekerja mengoperasikan banyak peralatan namun dapat dijangkau dengan mudah. Keuntungan penerapan ergonomi bagi pekerja. Yang pertama, lebih baik dalam mengerjakan tugasnya. Yang kedua, lebih sehat. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan kerja. Yang keempat, lebih produktif. Aspek ergonomi dari stasiun kerja. Stasiun kerja, sistem komputer termasuk membeler yang digunakan kursi, meja. Permasalahan muncul jika seorang operator komputer terlalu lama bekerja di depan komputer. Pertama, serangan miopi yang semakin membesar. Yang kedua, keluhan mata, misalnya iritasi, ketegangan mata. Yang ketiga, ketegangan punggung, otot siku dan pundak. Aspek yang mempengaruhi kenyamanan kerja. Pertama, lingkungan kerja, di mana stasiun kerja diletakkan, di mana stasiun kerja dimanfaatkan, bagaimana lingkungan kerjanya. Yang kedua, durasi kerja, berapa lama stasiun kerja tersebut digunakan. Yang ketiga, tipe pekerjaan, bagaimana pekerjaan diselesaikan dalam arti persepsi dan kebutuhan motorik. Aspek lanjutan. Beban psikologi. Bagaimana beban psikologi yang dihadapi pekerja selama ini mengerjakan pekerjaannya? Apakah pekerjaan itu membosankan? Apakah pekerjaan itu mampu memberikan tantangan? Apakah pekerjaan itu mempunyai arti khusus bagi seorang pekerja? Tipe pekerjaan yang banyak dikerjakan dengan bantuan stasiun kerja. Yang pertama itu pemasukan data, yang kedua akuisisi data, yang ketiga pekerjaan interaktif, yang keempat pekerjaan pengolahan kata. Prinsip-prinsip ergonomi. Prinsip fisikal, prinsip kognitif. Prinsip fisikal itu, jadi segala sesuatu mudah untuk dijangkau. Yang kedua itu bekerja dengan tinggi sesuai atau cocok. Yang ketiga, bekerja dengan postur yang sesuai. Yang keempat, mengurangi pengeluaran tenaga yang berlebihan. Dan yang terakhir, meminimalkan kepenatan atau keletihan. Prinsip fisikal, mengurangi pengulangan yang berlebihan, memberikan jarak ruang dan akses, meminimalkan kontak stres, memberikan mobilisasi dan merubah postur posisi. Yang terakhir, menciptakan lingkungan yang menyenangkan. Contohnya pencahayaan yang tepat, temperatur yang tepat, menahan getaran. Prinsip-prinsip kognitif. Adanya standarisasi. Yang kedua, membuat stereotipe. Yang ketiga, menghubungkan aksi dengan persepsi. Yang keempat, mempermudah pemaparan suatu informasi. Yang kelima, menyajikan informasi pada level yang tepat secara detail. Dan yang terakhir, memberikan image atau gambaran yang jelas. Prinsip-prinsip kognitif. Yang pertama, membuat redundansi, misalnya warna yang berbeda, cetak tebal, miring, dan lain-lain. Yang kedua, membuat pola atau patterns, memberikan stimulan yang bervariasi sesuai dengan keadaan. Yang terakhir, memberikan umpan balik secara tepat, cepat, dan seketika. Pencahayaan. Tujuan
perancangan pencahayaan yang pertama itu menghindarkan user dari cahaya terang langsung atau pantulan. Yang kedua, memperoleh keseimbangan antara kecerahan atau brightness layar tampilan dan kecerahan yang ada di depan user. Yang ketiga, menghindari cahaya langsung atau pantulan yang langsung mengenai layar tampilan. Yang terakhir, memberikan keyakinan bahwa ada pencahayaan yang cukup untuk pekerjaan yang tidak menggunakan layar tampilan. Sumber cahaya. Cahaya langsung yang berasal dari matahari menerobos masuk lewat jendela atau sumber cahaya buatan, misalnya bohlam lampu. Yang kedua itu cahaya tidak langsung yang dipantulkan oleh tembok atau partisi, langit-langit rumah atau plafon, lantai rumah, bahan yang ada di sekitar layar tampilan, misalnya pemegang dokumen, bagian atas dari meja yang digunakan, pakaian yang digunakan oleh operator. Pengendalian cahaya. Perancangan lightning fixtures dalam arti arahan cahaya dan kuat cahaya yang dihasilkan, penutup jendela, penempatan lightning fixtures dan jendela relatif terhadap stasiun kerja, faktor refleksitas dari material yang ada di ruang tempat stasiun kerja ditempatkan, suhu dan kualitas udara. Komputer yang dihidupkan dalam waktu yang lama akan menghasilkan panas, sehingga akan mempengaruhi suhu ruangan di mana komputer tersebut ditempatkan. Yang kedua itu, panas yang berlebih ini akan berpengaruh secara negatif pada kinerja operator dan komputer. Untuk diperlukan peralatan lain untuk menetralisir suhu yang tinggi tersebut, diantaranya adalah menggunakan kipas angin atau AC. Gangguan suara. Gangguan suara dapat berasal dari suara AC, komputer, manusia, suara speaker, atau peralatan lainnya. Yang kedua itu, gangguan ini akan nampak jika suara yang terjadi relatif besar bagi user. Yang ketiga, akibatnya user akan merasa terganggu atau stres dan konsentrasinya menurun. Yang terakhir, cara mengatasinya menutup telinga dengan rapat, dan yang kedua, memasang peredam suara. Kesehatan dan keamanan kerja. Kondisi-kondisi kesehatan. Yang pertama, radang persendian. Yang kedua, penyakit gula. Yang ketiga, berat badan yang berlebihan. Yang keempat, darah tinggi. Yang kelima itu stres. Yang keenam, merokok. Yang ketujuh, kehamilan. Yang ke-8, umur yang semakin bertambah. Dan yang terakhir, kondisi fisik yang jelek. Perlu diperhatikan, istirahatkan mata Anda dengan melihat pemandangan yang bernuansa sejuk dan jauh ke depan secara rutin. Jagalah agar kacamata atau lensa kontak yang layar tampilan agar selalu bersih. Jika Anda menggunakan pencegah kilau, bersihkanlah pencegah kilau sesuai aturan yang ada. Periksalah mata Anda ke ahli mata secara rutin. Dan yang terakhir, jika mungkin, pakailah kacamata yang khusus dirancang untuk digunakan bekerja dengan komputer. Kebiasaan dalam bekerja. Bekerja dalam keadaan sesantai mungkin dan dalam posisi yang benar. Yang kedua, mengubah posisi duduk Anda untuk mencegah kelelahan otot. Yang ketiga, berdiri dan mengambil beberapa menit untuk mengendorkan ketegangan otot dan lakukan olahraga ringan beberapa kali sehari. Yang keempat, mengusahakan untuk tidak mengetik dalam jangka waktu yang lama yang memberikan tekanan fisik berat pada Anda. Yang terakhir, kebiasaan dalam bekerja. Yang pertama itu mengambil istirahat sejenak secara periodik. Yang kedua, memeriksa kebiasaan kerja Anda dan tipe pekerjaan yang hendak Anda lakukan. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.